Di sebuah rumah sederhana dengan dinding krem dan rak penuh foto keluarga, hidup keluarga Pramono. Dari luar, mereka terlihat sempurna. Arif, sang ayah, pekerja kantoran yang selalu berusaha menghibur keluarganya meski pulang larut malam. Ria, istrinya, wanita lembut yang penuh perhatian. Mereka punya dua anak remaja, Rian dan Sinta, yang sering mengisi rumah dengan suara tawa dan obrolan ringan setiap sore. Kehidupan mereka terlihat tenang, tanpa masalah berarti. Sampai suatu hari, Ria menerima kabar dari kerabat jauh. Nenek buyutnya yang tinggal di desa terpencil baru saja meninggal dunia. Karena Ria adalah satu-satunya keturunan yang tersisa, dia mendapat warisan. Warisannya bukan berupa uang atau tanah, melainkan sebuah kotak kayu tua berukir aneh. Saat pertama kali dibuka, Ria menemukan sebuah patung kecil di dalamnya. Patung itu tampak kuno, dengan ukiran wajah yang samar-samar menyerupai manusia, namun ekspresinya dingin dan menyeramkan. Ria merasa benda itu berharga sebagai kenang-kenangan, lalu meletakkannya di lemari pajangan ruang tamu. Awalnya, tidak ada yang aneh. Tapi beberapa malam kemudian, keluarga Pramono mulai merasakan hal-hal janggal. Lampu ruang tamu sering mati mendadak, lalu menyala lagi dengan sendirinya. Barang-barang kecil di meja makan sering jatuh tanpa alasan jelas. Kadang, terdengar suara lirih seperti bisikan yang tidak jelas kata-katanya, seakan ada seseorang bernafas dekat telinga. Paling kabelnya longgar, ujar Arif suatu malam ketika lampu berkedip. Ria hanya mengangguk, meski hatinya mulai gelisah. Semakin lama, gangguan itu makin parah. Rian mendadak sering sakit kepala dan tubuhnya lemah. Dokter bilang hasil pemeriksaan normal, tapi anak itu terus mengeluh seakan ada sesuatu yang menusuk kepalanya. Sinta pun tidak luput. Hampir setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bercerita kalau mimpi buruknya selalu sama, seseorang mengejarnya di hutan gelap dengan wajah yang tidak pernah jelas. Suasana rumah yang biasanya hangat berubah mencekam. Semua anggota keluarga jadi tegang. Sampai akhirnya, Arif mengalami kecelakaan. Mobil yang ia kendarai mendadak kehilangan kendali, padahal baru sehari sebelumnya diservis. Ia selamat, tapi kakinya patah parah. Ria semakin yakin semua ini bukan kebetulan. Matanya selalu tertuju pada patung kecil di lemari pajangan itu. Tatapan kosong patung itu seolah mengawasinya, meski rumah dalam keadaan gelap. Aku rasa, semua ini ada hubungannya dengan patung itu, bisik Ria pada Arif ketika mereka berdua duduk di kamar. Arif menatapnya lekat-lekat. Mungkin kamu benar, kita harus cari tahu asal-usulnya. Mereka pun mulai mencari informasi. Ria menghubungi beberapa kerabat jauh, membaca dokumen lama, dan akhirnya menemukan petunjuk. Nenek buyutnya dulu